Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran ekonomi pada minggu kedua untuk KD 3.3 ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing dengan sikap siap tentunya dan di tempat kalian masing-masing. Oke, cukup. Kita masih dalam KD 3.3 ya, tentang ketenagakerjaan. Nah, kita review dulu materi yang sebelumnya. Kita sudah membahas tentang apa itu ketenagakerjaan, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan sebagainya. Untuk masalah ketenagakerjaan sudah kita bahas dalam materi KD 3.2. Nah, sekarang untuk pertemuan 2 pada KD 3.3 kita akan membahas tentang upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan sistem pengupahan. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai kali ini, saya harapkan kalian nanti mampu memahami tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, kemudian pengupahan, macam-macam sistem pengupahan, dan sistem pengupahan di Indonesia. Seperti itu ya. Yang pertama itu ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi dulu sudah kita bahas bagaimana pembangunan tenaga kerja di Indonesia itu yang masih perlu dikembangkan lagi karena masih terdapat permasalahannya. Nah, kita sekarang akan membahas bagaimana nih untuk meningkatkan kualitas dari segi SDM-nya atau dari tenaga kerjanya. Yang pertama itu bisa dengan latihan kerja untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja dari tenaga kerja yang memiliki keahlian masing-masing. Jadi misalnya ada tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang marketing. Nah, kita lakukan latihan kerja, kita lakukan pelatihan, seminar di bidang marketing agar profesionalisme yang dimiliki tenaga kerja tersebut itu lebih baik. Kemudian, pemagangan atau melalui latihan kerja di tempat kerja. Jadi, untuk tenaga kerja yang belum memiliki pengalaman kerja bisa melalui pemagangan. Tapi ini biasanya dilakukan saat masih dalam lingkup pendidikan atau lembaga pendidikan. Jadi, ada pemagangan atau latihan kerja atau belajar dengan nyata di tempat kerja. Seperti itu. Jadi, juga bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi, sebelum tenaga kerja itu terjun dalam pekerjaannya, mereka semua sudah memiliki skill karena mereka sudah pernah melakukan pekerjaan di tempat pemagangan. Kemudian perbaikan gizi dan kesehatan. Jadi dengan perbaikan gizi, kesehatan juga berkualitas baik, pasti tenaga kerja akan juga berkualitas seperti itu. Kemudian meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Contohnya bisa melalui pendidikan formal. Seumpama di suatu daerah itu pendidikannya masih di taraf tingkat SMP, maka kita tingkatkan pendidikan itu dengan pendidikan formal sampai SMA atau perguruan tinggi, sehingga dari cara pikir, produktivitas itu juga akan berbeda. Kemudian kursus-kursus kejuruan, atau misalnya ada anak yang tidak ingin meneruskan ke perguruan tinggi, jadi mereka harus masuk ke sekolah dengan kursus atau kejuruan. Jadi mereka bisa bekerja setelah lulus sekolah karena mereka sudah mempunyai keterampilan sesuai kejuruannya dan yang lainnya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir itu dengan menanamkan jiwa kewirausahaan. Jadi ketika seseorang itu sudah punya jiwa kewirausahaan, berarti mereka sudah berkualitas. Jadi mereka tidak mencari tempat kerja lagi, tapi mereka bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan, jadi lebih berkualitas lagi, apalagi dengan didukung dengan misalnya pelatihan, pengembangan kewirausahaan, terus pelindungan, pendampingan, seperti itu. Yang selanjutnya itu sistem upah. Kita masuk dalam sistem upah. Bagaimana sih upah yang diterima itu? Apakah sudah sesuai? Apakah masih kurang untuk kebutuhannya? Seperti itu. Yang pertama itu pengertian upah. Jadi kita
jika ingin membahas upah, kita harus tahu secara undang-undang apa itu upah. Jadi, upah itu merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau undang-undang, itu termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan yang telah dilakukan. Secara sederhananya, upah itu berarti hak dari pekerja atau imbalan yang didapatkan oleh pekerja atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30. Seperti itu ya. Jadi pada intinya itu merupakan hak dari pekerja. Jadi pekerja itu mendapatkan atau mempunyai hak untuk mendapatkan upah, imbalan atas pekerjaannya. Nah, selain untuk imbalan, upah itu juga memiliki tujuan. Jadi perusahaan memberikan upah selain untuk imbalan, ada lain tujuannya. Yang pertama, itu menarik pekerja berbakat agar masuk dalam perusahaan. Misalnya nih, perusahaannya itu memiliki bisnis yang besar. Nah, perusahaan juga memiliki tingkat pengupahan yang lebih tinggi dari perusahaan yang lainnya. Maka dengan begitu, tenaga kerja akan lebih tertarik masuk dan bekerja atau bergabung dengan perusahaan yang tingkat upahnya lebih tinggi. Seperti itu. Jadi bisa menarik para pekerja yang lebih berkualitas atau lebih berbakat. Seperti itu. Pastikan seleksinya juga akan lebih ketat jika banyak yang mendaftarkan di perusahaan tersebut. Kemudian, mempertahankan karyawan terbaik agar tidak pindah perusahaan. Misalnya nih, di perusahaan itu karyawannya itu menjadi karyawan terpercaya, tapi gaji yang didapatkan itu sangat rendah jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Bisa saja karyawan itu tertarik pada perusahaan lain yang memberikan imbalan atau fasilitas yang lebih baik dari perusahaannya sekarang. Oleh karena itu, karena perusahaan tidak mau kehilangan karyawan terbaiknya, diberikan upah yang lebih menarik. Kemudian memberi motivasi pada karyawan. Jika karyawan mendapatkan hak yang menurut mereka itu lebih atau sangat cukup, pasti mereka juga akan memiliki motivasi kerja yang lebih besar daripada mereka yang tidak puas dengan sistem pengupahan di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Jadi upah itu juga memiliki kenaikan atau penurunan. Nah, dia memiliki faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama itu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jelas ya, dalam hukum permintaan dan penawaran, nah itu ada harga yang mempengaruhinya. Atau ada harga yang terlibat di dalam hukum permintaan dan penawaran. Nah, di sini permintaan dan penawaran itu di bidang tenaga kerja itu bisa mempengaruhi upah. Misalnya, permintaan terhadap tenaga kerja itu banyak. Nah, padahal penawaran yang dilakukan oleh tenaga kerja itu hanya sedikit. Nah, pasti dari pihak tenaga kerja memiliki monopoli yang lebih tinggi atau bisa mengajukan syarat dengan upah yang lebih tinggi karena permintaannya lebih besar. Kalau tidak, pasti tenaga kerja memiliki kekuatan untuk tidak memilih bekerja sehingga yang merugi perusahaan. Oleh karena itu, tingkat penawar atau tingkat pengupahannya bisa lebih meningkat. Kemudian, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Misalnya, perusahaan itu sudah memiliki sertifikat Go Public, sudah diakui oleh lembaga OJK, seperti itu. Nah, pasti sistem pengupahannya, kemampuannya, atau kesediaan perusahaan juga lebih tinggi karena akan diawasi oleh pemerintah. Jadi, ketika perusahaan itu mampu atau bersedia membayar atau memberi upah para tenaga kerja dengan yang tinggi atau lebih tinggi, maka juga bisa meningkatkan tingkat upah yang dapat diterima oleh tenaga kerja. Berbeda dengan perusahaan yang masih kecil atau mikro. Nah, nanti dalam undang-undang juga disebutkan kalau pengupahan di tingkat mikro itu berbeda atau tidak sesuai dengan undang-undang pengupahan seperti itu. Jadi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan usahanya, skala usahanya seperti itu.
Kemudian serikat buruh atau organisasi. Jika serikat buruh atau organisasi yang memihak tenaga kerja itu kuat, maka bisa menguntungkan dari pihak tenaga kerja karena mereka akan berserikat, membentuk serikat atau organisasi buruh sehingga memiliki tingkat upah atau bisa melakukan penawaran tingkat upah yang lebih tinggi karena mereka kuat, mereka berserikat seperti itu. Kemudian pemerintah dengan undang-undangnya. Jadi ketika pemerintah pasti memiliki peraturan seperti undang-undang ketenagakerjaan, nah pasti juga akan mengatur tentang sistem pengupahan. Jika pemerintah sudah menetapkan tingkat upah itu sekian juta, misalnya 2 juta, maka para pengusaha juga harus menaati pemerintah. Sesuai dengan tadi ya kemampuan dan skala usahanya. Perusahaannya itu termasuk dalam perusahaan apa. Itu pasti sudah ada aturannya yang diatur oleh pemerintah dengan undang-undang. Oke, kemudian biaya hidup itu juga mempengaruhi. Jadi nanti tingkat upah itu setiap tahun itu bisa berubah. Ketika ada pertumbuhan ekonomi, inflasi. Nah, inflasi itu mempengaruhi biaya hidup. Ketika biaya hidupnya itu lebih susah, lebih mahal, inflasi tinggi. Nah, di situ harus ada kenaikan upah. Karena kalau upah tidak meningkat, padahal biaya hidup semakin naik, akhirnya tidak bisa mencukupi kebutuhan. Justru dapat merugikan perekonomian. Gitu. Kemudian posisi jabatan karyawan. Misalnya ada jabatan di direktur dengan manajer, dengan karyawan, dengan staf pasti memiliki upah yang berbeda seperti itu. Kalau itu jelas ya, dapat dilihat. Kemudian pendidikan dan pengalaman kerja. Jadi misalnya dari perbedaan pendidikan, kalau pendidikan dengan lulusan yang lebih tinggi pasti memiliki tingkat pengupahan atau daya tawar upah itu lebih tinggi. Kemudian juga pengalaman kerja. Jadi misalnya orang yang sudah mempunyai pengalaman kerja pasti memiliki daya tawar upah atau tingkat upah yang bisa diterima itu pasti lebih tinggi daripada orang yang belum pernah bekerja atau belum pernah memiliki pengalaman kerja. Karena kalau dalam wawancara pekerjaan pasti ada pertanyaan pengalaman kerjanya seperti itu. Jadi kalau belum pernah bekerja pasti upahnya juga akan lebih rendah. Tapi jika kemampuan yang dimiliki itu sama dengan orang yang sudah mempunyai pengalaman kerja, jangan sampai Anda dieksploitasi oleh perusahaan. Anda harus juga menunjukkan kualitas Anda dan kapasitas Anda gitu. Kemudian kondisi perekonomian. Tadi ya sudah saya sebutkan kalau ada pertumbuhan ekonomi, inflasi. Jadi inflasi itu kalau ada kenaikan harga yang terus-menerus, nah atau kondisi perekonomian mengalami inflasi itu bisa juga mempengaruhi tingkat upah. Tingkat upahnya menjadi meningkat. Bisa terjadi kenaikan. Itu ya. Oke, yang ke-9 itu adalah jenis dan sifat pekerjaan. Jelas sekali. Jenis dan sifat pekerjaan pasti juga memiliki tingkat upah yang berbeda. Misalnya, pekerjaannya itu yang bersifat itu ya. Kemarin tenaga kerja ada yang rohani sama jasmani. Sifat pekerjaannya berbeda. Rohani, konsultan. Contohnya konsultan. Kemudian jasmani, contohnya itu kuli. Pasti memiliki upah yang berbeda. Jelas berbeda. Seperti itu. Jenis pekerjaannya juga berbeda ya, misalnya dari sektor tenaga pendidikan, kemudian tenaga medis, pasti memiliki upah yang berbeda. Oke, sekarang kita bedakan apa itu upah real dengan upah nominal. Upah atau pendapatan secara nominal itu merupakan pendapatan yang kita terima dalam bentuk uang secara nominal, secara angka atas pekerjaan yang telah kita lakukan. Misalnya, dalam 1 bulan kita menerima upah 1.900.000, yaitu upah nominal kita 1.900.000. Lalu apa itu upah real? Jadi, upah real atau pendapatan real itu merupakan jumlah barang ataupun jasa yang bisa kita beli, bisa kita konsumsi dengan upah nominal. Seperti itu. Misalnya,
pada bulan Januari kita mendapatkan upah nominal 1.900.000. Kemudian pada bulan April kita mendapatkan upah juga 1.900.000. Tapi pada bulan Januari dan April harga barang dan jasa itu mengalami perubahan. Pada bulan April itu lebih mahal atau terjadi peningkatan. Nah, upah real atau pendapatan real kita itu pasti akan menurun karena dihitung sesuai indeks harga konsumen yang bisa dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen. Jadi, secara nominal memang upah kita tetap. Tapi secara real, kemampuan kita untuk menggunakan pendapatan kita, upah kita untuk mengkonsumsi barang dan jasa itu menurun karena harganya terjadi kenaikan. Seperti itu kalau upah real ya. Semoga penjelasannya dengan contoh lebih paham. Oke, sekarang kita lanjutkan macam-macam sistem upah. Nah, ada apa aja? Jadi, kalau sistem upah itu ada berdasarkan waktu dan berdasarkan hasilnya. Yang pertama, kita bahas berdasarkan waktunya, yaitu pemberian upah itu berdasarkan lamanya dia bekerja. Misalnya, itu pemberian upah berdasarkan jam. Maka, perhitungannya upah dalam sebulan, upah sebulan yang diterima oleh pekerja itu kita bagi dengan 126 jam. Jadi ini ketemu upah 1 jam yang diterima itu berapa. Tapi misalkan jika upahnya diberikan secara harian, dihitung secara harian itu bisa dengan 2 cara. Kan sekarang ada sistem kerja 5 hari kerja dan 6 hari kerja. Jika dengan 6 hari kerja kita gunakan upah sebulan, kita 5 hari kerja itu dengan upah sebulan per 25. Tapi jika upah pekerjaannya 6 hari kerja ya. Berarti upah sebulan kita bandingkan dengan 21 gitu. Kemudian upah bulanan. Kalau upah bulanan jelas ya, diterima pada periode yang ditentukan oleh perusahaan. Bisa di akhir bulan, bisa di awal bulan gitu. Nah, di sini misalnya tukang bangunan itu dibayar per harinya 150.000. Tapi jika dia bekerja selama 10 hari, maka jumlah uang atau upah yang diterimanya itu sebesar 1.500.000. Gitu. Upah harian itu penyebutnya sesuai dengan jam kerja hari kerjanya. Kalau 5 hari kerja itu kita per dengan 21. Kalau 5 hari kerja itu berarti kita bagi dengan 21 hari. Tapi kalau dengan 26 hari kerja, maaf ya, kita bagi dengan 25. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam sistem upah yang selanjutnya. Itu sistem upah menurut prestasi. Yakni pemberian upah itu berdasarkan prestasi atau barang yang dihasilkan oleh pekerja. Misalnya, semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka upah yang diterima juga bisa semakin banyak. Gitu. Contohnya, kalau kita memproduksi kue dalam 1 kaleng, itu kita dibayar dengan misalnya 5.000. Tapi jika kita bisa menghasilkan 100 kaleng, maka kita bisa kalikan dengan 100. 5.000 kita kalikan dengan 100. Gitu ya. Sesuai prestasi yang telah kita buat. Contoh lain juga bisa. Contohnya di bidang pemborong misalnya ya, atau di bidang tender. Jika kita bisa memenangkan tender atau kesempatan kerja untuk melakukan suatu pembangunan yang ditawarkan, nah misalnya nih kita mendapatkan kontraknya, akhirnya dari perusahaan, dari direktur itu memberikan kita berupa upah karena bisa mendapatkan tendernya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada sistem upah borongan. Dari kata borongan berarti dikebut atau sampai selesai
dilakukan, nah sudah ditentukan upahnya di awal selesai sampai selesai dan upahnya dari awal seperti itu. Yakni pemberian upah itu berdasarkan kesempatan memberikan kerja dan pekerja. Misalnya contohnya di sini itu untuk membuat rumah ukuran 30 kali 10. Nah, disepakati atau diborongkan oleh pemborong itu dengan upah 100 juta. Sampai rumah tersebut harus selesai. Jadi, dari sampai peletakan batu pertama sampai selesai siap dihuni, ya upah yang disediakan itu hanya 100 juta. Gitu. Entah itu nanti lebih cepat selesai atau lebih lama upahnya hanya 100 juta. Itu namanya upah borongan. Kemudian sistem upah premi, itu gabungan atau kombinasi antara sistem prestasi, kemudian ditambah dengan premi tertentu. Jadi premi itu contohnya upah yang diterima karena lembur, karena bonus, karena insentif, seperti itu. Misalnya, kita bisa menghasilkan barang lebih dari yang ditargetkan. Nah, kita mendapatkan upah dari kelebihan target tadi. Misalnya, itu ya, pembuatan boneka ditargetkan 1 jam itu 50 boneka dibayar 250.000. Nah, kelebihannya dari 50 boneka itu akan diberi premi. Misalnya, satu boneka yang dihasilkan itu 30.000. Nah, itu bisa semacam premi bonus seperti itu ya. Nah, selanjutnya, sistem upah partisipasi. Apa itu sistem upah partisipasi? Itu berupa pemberian upah khusus atau sebagian keuntungan dari perusahaan pada akhir buku. Nah, upah ini bisa disebut juga dengan bonus atau sistem upah partisipasi disebut juga dengan sistem bonus. Gitu ya. Yang selanjutnya itu ada sistem upah mitra usaha atau CO partnership. Nah, itu merupakan pemberian upah itu seperti sistem upah bonus sama ya, tapi bedanya yang membedakan upah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk saham atau obligasi. Jadi kalau kita punya upah atau kita punya mitra usaha, nah upah yang diberikan dengan sistem upah mitra usaha itu tidak dalam sistem uang, tapi berupa saham. Nah, saham itu juga akan menghasilkan keuntungan untuk kita. Oke, selanjutnya sistem upah indeks biaya hidup, yaitu pemberian upah itu didasarkan pada besarnya biaya hidup. Jika biaya hidupnya naik, maka upahnya juga akan naik. Tadi biaya hidup juga mempengaruhi tingkat upah ya. Nah, di sini ada sistem upah dengan indeks biaya hidup. Yang selanjutnya itu sistem upah skala berubah atau sliding scale. Yakni pemberian upah itu berdasarkan dengan hasil penjualan yang berubah-ubah. Apabila penjualannya bertambah, maka upah yang diberikan juga bertambah. Tapi jika penjualan dari perusahaan tersebut menurun, maka upah yang diberikan juga akan lebih sedikit seperti itu. Jadi sesuai dengan skala yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi skala berubah, bisa berubah. Kalau naik ya ditambah, kalau pendapatannya atau penjualan turun berarti dikurangi upahnya. Selanjutnya itu sistem upah produksi atau production sharing. Itu pemberian upah itu berdasarkan dari jumlah produksinya, apakah naik, apakah turun secara keseluruhan. Nah, misalnya bila jumlah produksi naik 5%, akhirnya upahnya juga akan naik sebesar 5%. Terus sistem upah bagi hasil. Nah, dari katanya bagi hasil, berarti jelas ya, itu bisa memberikan bagian tertentu kepada pekerja atas keuntungan yang diperoleh. Jadi misalnya, saya memiliki usaha ternak ayam. Nah,
Yang saya dapatkan, keuntungan yang saya dapatkan itu 100 juta, tapi saya join dengan teman saya partner dengan teman saya, akhirnya keuntungannya atau upahnya dari keuntungan saya bagi 2 dengan teman saya, berdasarkan bagi hasil. Nah, di sini ada contoh juga. Bila petani itu penggarap mengerjakan sawah milik orang lain dengan bagi hasil atau separuhan. Berarti, bila sawah menghasilkan 2 ton beras, maka petani penggarap itu mendapatkan 1 ton. Dan pemilik tanah ya, pemilik faktor produksi mendapat 1 ton. Jadi dibagi hasil sama rata. Nah, syarat sistem pengupahan. Syarat sistem pengupahan, apa aja syaratnya? Yang pertama itu harus menarik atau atraktif. Kenapa harus menarik? Nah, upah itu bisa diberikan untuk menarik karyawan yang berbakat tadi ya, juga ada di depan, yang bersifat menarik agar orang yang di luar atau yang memiliki pekerja atau tenaga kerja yang berkualitas itu bisa tertarik dengan pengupahan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Kemudian kompetitif atau bisa bersaing dengan perusahaan lain. Misalnya, perusahaan lain saja memberikan upah itu minimal 1.700.000. Masa perusahaan di X misalnya ya, itu hanya memberikan 1.400.000, maka itu tidak kompetitif. Nanti bisa saja para tenaga kerjanya pindah ke perusahaan yang lebih memberikan upah yang lebih tinggi. Jadi harus kompetitif, seperti itu. Kemudian harus dirasa adil apa yang telah dilakukan tenaga kerjanya, apa yang telah dikorbankan, dan bagaimana produktivitas yang dihasilkan dari tenaga kerjanya, itu harus diberikan imbalan atau hak yang adil. Seperti itu. Jadi tidak akan ada rasa kurang puas dengan pemberian upah dan akhirnya nanti bisa menimbulkan demonstrasi, pemogokan kerja, seperti itu. Jadi dari kedua belah pihak antara perusahaan, kemudian tenaga kerja itu harus saling dirasa adil. Makanya perlu diadakan kesepakatan bersama antara serikat dengan perusahaan. Kemudian motivatif, jadi upah itu juga harus bisa bersifat motivatif, syaratnya juga harus motivatif atau bisa memotivasi tenaga kerjanya. Ada rangsangan, jadi tenaga kerja itu bisa terangsang atau bisa melakukan perubahan lebih prestatif lagi dengan adanya upah yang diberikan perusahaan, misalnya lebih tinggi gitu, jadi prestasinya lebih baik. Kemudian sistem upah di Indonesia. Nah, gimana nih kita tinggal di Indonesia, walaupun kita belum bekerja, kita harus tahu ya, sistem upah di Indonesia itu seperti apa. Berdasarkan PP nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, itu berlaku UMR, yang dulunya UMR, upah minimum regional, itu diubah menjadi UMP atau upah minimum provinsi. Dan juga ada UMK, upah minimum kabupaten atau kota. Nah, di sini ada syaratnya. Pemerintah kabupaten atau kota itu tidak bisa menerapkan UMK di daerahnya itu dengan jumlah di bawah dari UMP yang ditetapkan oleh provinsi. Misalnya, saya berikan contoh, kita tinggal di Klaten. Jadi UMK, upah minimum kota Klaten itu tidak boleh lebih rendah dari upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh Jawa Tengah. Misalnya nih, dari berita saya dapatkan kalau UMP Jawa Tengah tahun 2021 itu naik menjadi 1.798 sekian ribu. Jadi kita bulatkan 1.800.000, tapi belum sampai 1.800.000 ya. Nah, jadi Klaten, untuk Kabupaten Klaten atau Kota Klaten itu tidak boleh menetapkan UMK di bawah angka 1.800.000. Seperti itu ya. Jadi harus minimal sekali, harus sama dan
atau di atasnya, harusnya lebih tinggi dari UMP yang telah diterapkan. Peraturan pemerintah, sama ya, nomor 25 tahun 2000. Nah, isinya apa? Di sini tadi ya, UMP atau UMK itu hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Nah, jadi kalau orang yang baru bekerja kurang dari 1 tahun itu biasanya dikenakan UMP atau UMK, seperti itu. Nah, untuk mereka yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, itu bisa atau berhak mendapatkan upah itu di atas UMP atau UMK, seperti itu. Karena biasanya kalau di bawah 1 tahun itu nanti sistemnya dia masih magang atau praktik kerja atau latihan dulu. Kalau udah di atas 1 tahun, nanti baru mulai naik gajinya, seperti itu. Yang kedua, bagi pengusaha yang telah memberikan upah di atas UMP ataupun UMK, nah itu dilarang menurunkan upahnya, seperti itu. Jadi minimal harus sama atau harus selalu meningkat. Yang selanjutnya itu ada komponen dalam upah. Jadi upah yang kita terima itu ada nama-namanya, ada komponennya. Yang pertama itu upah yang diberikan tanpa tunjangan. Jadi upah yang diberikan ya atas pekerjaan kita saja. Tidak ada tunjangan untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarganya, seperti itu. Kemudian yang kedua, upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, biasanya kalau tunjangan tetap ini pekerjaannya sudah tetap ya, misalnya PNS seperti itu. Nah, di sini upah pokok di sini minimal 75% dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi upah pokok atau di sini upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, upah pokoknya di sini itu minimal 75% dari seluruh upah, baik dari upah pokok maupun upah tunjangan. Nanti ada perhitungannya ya. Nah, minimal 75% ya. Nah, 25%-nya nanti berarti masuk ke tunjangan tetap. Seperti itu. Nah, yang ketiga, komponen yang ketiga itu ada upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap itu misalnya adanya bonus, terus insentif, seperti itu ya. Nah, di sini upah pokok di sini sama. Upah pokok yang diterima itu minimal 75% dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi kalau tunjangan tidak tetap itu bisa diberikan di luar sistem upah, termasuk dalam upah ya, tapi tidak masuk dalam perhitungan di sini. Jadi misalnya yang 25% itu tetap masuk ke tunjangan tetap. Ya, yang terakhir itu ada upah pokok dan tunjangan tidak tetapnya. Nanti biasanya diberikan hanya upah pokoknya saja. Tunjangan tidak tetapnya itu biasanya sesuai periode. Misalnya, tunjangan tidak tetapnya itu untuk pada hari raya. Kita mendapatkan tunjangan tidak tetap itu berupa THR, seperti itu ya. Ya. Oke, kita lanjutkan agar lebih paham. Nah, penentuan upah minimum tadi yang 75%. Upah minimum itu dari gaji pokok dari 75%. Nah, gaji pokoknya di sini itu 75% dari upah minimum. Seperti itu. Nah, tunjangan tetapnya itu 25% dari upah minimum. Jadi kalau di total itu nanti ada 100%. Jadi gaji yang diterima, yang kita terima atau yang orang tua kalian terima 100% itu ya, itu tidak 100% merupakan gaji pokoknya. Nah, minimal gaji pokoknya itu 70%, 75% dari yang diterima. Yang 25%-nya itu berupa tunjangan tetap. Contohnya seperti ini. Upah minimum Provinsi Jawa Tengah itu sebesar 2.500.000. Nah, tinggi sekali ya ini. Kemudian apabila Anda bekerja di Klaten,
Perusahaan dilarang membayar pekerja tersebut dengan upah yang lebih rendah dari 2.500.000 karena tadi ya sesuai undang-undang ditetapkan UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Nah, berarti di Klaten harus lebih dari 2.500.000. Nah, perusahaan juga harus memberikan gaji pokok sekurang-kurangnya, gaji pokok ya, 75% dari 2.500.000, yaitu 1.875.000. Itu gaji pokoknya. Nah, jadi apabila gaji keseluruhan Anda itu 2.800.000, tadi kan UMP-nya itu ada 2.500.000. Nah, misalnya gaji kita itu 2.800.000, berarti bayaran yang sesungguhnya yang kita terima itu sebesar 1.750.000. Itu kurang dari 75% UMP Jawa Tengah. Nah, maka Anda dibayar di bawah upah minimum Jawa Tengah. Nah, ini bisa dilaporkan dalam sistem pengupahan ya. Kan kita kan tadi jika misalnya gaji kita itu 2.800.000, harusnya lebih tinggi UMP yang kita terima atau upah minimum gaji pokok yang kita terima harusnya lebih tinggi dari 1.875.000 di sini. Karena kita menerima 1.875.000 ini ketika Kabupaten Klaten itu memberikan upah minimum atau UMK sebesar 2.500.000. Kalau gaji kita itu 2.800.000 atau gaji keseluruhan itu 2.800.000, berarti kita dibayar lebih tinggi dari UMP Jawa Tengah. Tetapi apabila gaji pokok itu hanya dibayar sebesar 1.750.000, berarti kita dibayar lebih bawah atau di bawah upah minimum Jawa Tengah karena tunjangannya yang lebih besar, padahal minimal gaji pokok itu harus 75%. Seperti itu. Selanjutnya itu kenaikan upah. Nah, upah bisa mengalami kenaikan ya. Nah, gimana sih upah bisa mengalami kenaikan? Upah buruh akan naik secara otomatis dari tahun ke tahun. Nah, gimana cara untuk mengetahui kenaikannya? Gimana cara kita menentukan kenaikannya? Itu dengan cara upah minimum tahun berjalan atau tahun ini kita kalikan dengan inflasi ditambahkan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana inflasi pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonominya seperti apa gitu. Maka upah tahun depan atau upah minimum yang diterima tahun depan itu ditambah persentase dari kenaikan inflasi dan pertumbuhan penduduk tadi. Di sini ya, tahun depan upahnya itu dari upah tahun sekarang ditambah kenaikan. Kenaikan di sini kita hitung dari sini tadi. Upah tahun berjalan kita kali dengan inflasi ditambah pertumbuhan penduduk. Nanti kita tambahkan di sini. Pasti akan terjadi kenaikan. Misalnya pertumbuhan penduduknya minus, inflasinya tapi minus. Nah, nanti juga bisa mengurangi. Sesuai dengan peraturan pemerintah. Kalau misalnya pertumbuhan ekonominya itu sedang minus, sedang berkurang. Dengan menaikkan upah, apa yang akan terjadi? Coba kalian analisis ya. Apa yang akan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi turun, inflasinya minus atau mengalami deflasi, harga-harga turun, kemudian upahnya dinaikkan. Nah, apa yang akan terjadi di perekonomian? Ini nanti akan berhubungan dengan materi selanjutnya. Oke, untuk contoh di sini, kondisi UMP atau upah minimum provinsi di DKI Jakarta dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu masing-masing 5%. Jadi inflasinya itu sebesar 5% dan pertumbuhan ekonominya juga 5%. Nah, UMP saat ini itu 2.700.000. Maka untuk UMP tahun depan, bagaimana caranya? Tadi ya, kita hitung dulu kenaikannya. Nah, kenaikannya tadi dengan 2.700.000 kita kalikan dengan inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Nah,
Untuk mengetahui tahun depan, berarti tahun sekarang 2.700.000 di sini. Kita tambah dengan kenaikannya. Nah, ditambah ini ya, ketemulah hasilnya 2.970.000. Berarti tahun depan bisa diterapkan upah atau mengalami keningkatan upah sebesar 270.000. Dan totalnya akhirnya menjadi 2.970.000. Itu karena adanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sekarang pembayaran upah. Nah, jadi pembayaran upah atau sistem upah itu berdasarkan satu perjanjian kerja. Jadi misalnya nanti kalian wawancara kerja, kalian membuat kontrak kerja, pasti ada bargaining atau tawar-menawar atau perjanjian kerja. Biasanya kalian nanti akan ditawari mau upah berapa gitu. Tapi perusahaan juga tetap memiliki peraturan dalam pemberian upah, misalnya orangnya tersebut belum mempunyai pengalaman, tadi ya, faktor-faktornya seperti itu. Nah, itu juga akan diberlakukan beda. Misalnya orang tersebut masih dalam program latihan di perusahaan tersebut, masih magang, pasti juga memiliki upah yang berbeda, tergantung perjanjian dengan setiap tenaga kerja. Nah, yang kedua itu dengan peraturan perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan menerapkan pembayaran upah mingguan, harian, atau per jam, atau bulanan, dibayarkan di akhir atau di awal bulan. Nah, itu berdasarkan peraturan perusahaan. Kemudian perjanjian kerja sama. Jadi kalau perjanjian kerja sama itu dengan serikat buruh. Jadi bagaimana gaya tarik-menarik atau sistem supply demand-nya dari organisasi buruh atau serikat pekerja gitu ya, dari serikat pekerja dengan para perusahaan. Bagaimana membuat perjanjiannya, bagaimana dari serikat tenaga kerja ini meningkatkan untuk kemakmuran para seluruh tenaga kerja, tapi juga dari perusahaan juga ingin bagaimana caranya pemberian upah itu seadil-adilnya agar keuntungan yang diterima perusahaan juga bisa maksimal gitu. Nah, pembayaran upah walaupun tidak bekerja, jadi orang itu bisa menerima upah tapi dia tidak bekerja dengan syarat yang pertama itu sedang sakit, kemudian menikah atau menikahkan anaknya, kemudian khitan atau baptis anaknya itu biasanya 2 hari, kemudian istri melahirkan, terus ada suami, istri, anak, mertua, atau menantu meninggal dunia, itu nanti mendapatkan 2 hari, nggak kerja tapi tetap digaji. Nah, kemudian kerabat meninggal dunia dalam satu rumah, itu dengan 1 hari nggak kerja tapi tetap diberi upah. Kemudian kegiatan lain untuk kenegaraan atau tugas pelatihan dari kantor, seperti itu. Kemudian cuti, jadi cuti itu juga dari cuti bulanan, cuti akhir tahun, jadi mereka mengambil cuti atau tidak bekerja, tapi mereka tetap menerima upah, seperti itu. Oke, good job. Sampai di sini penjelasan tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan sistem pengupahan. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan segera. Terima kasih, saya akhiri pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.